Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari laporan proyek kelompok mesin learning. Mungkin untuk anggota kelompoknya bisa ditampilkan. Di sini terdapat empat anggota kelompok. Yang pertama ada Nalendra Munarko Putra sebagai RAG Pipeline, yang dimana tanggung jawab RAG Pipeline di sini adalah arsitektur RRG yang untuk menyimpan data koordinat teks serta mengintegrasikan model embedding. Lalu yang kedua ada Partahi Daniel sebagai UI UX developer, yaitu bertugas untuk membangun tampilan antarmuka UI UX dan juga menguji fungsionalitas tombol. Yang ketiga ada Raihan Doni Pramana sebagai data engineer dan dokumen prosesor, di mana tugasnya bertanggung jawab untuk mengumpulkan dokumen sumber dan melakukan pembersihan teks serta menentukan strategi pemotongan dokumen. Lalu ada saya, Rafiq Adari, sebagai LLM dan Prompt Engineer, yang dimana bertanggung jawab untuk melakukan instalasi dan konfigurasi lokal model via Olama dan juga merancang struktur sistem prompt agar chatbot mampu merender formal tabel dan yang lainnya. Di sini kami menggunakan Queen 25 yang dijalankan secara lokal oleh Olama. Oke, selanjutnya di sini ada dokumen sumber yang kita pakai adalah Juknis kemahasiswaan dari Fakultas Hukum Trisakti. Ya, di sini ada buktinya. Juknisnya di sini asli. Lalu yang kedua dokumen yang kita pakai adalah dokumen kurikulum operasional Prodi Sarjana Ilmu Hukum. Ya, di sini buktinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke prom uji coba yang akan dilakukan oleh Nalendra. Silahkan Nalendra. Oke, selamat siang rekan-rekan Trisakti. Saya Nalendra akan mendemokan sedikit mengenai proyek uji cobanya. Oke, saya share screen ya. Oke, jadi untuk model RAG-nya ini kami membuat folder yang dimana ada beberapa APPP ini untuk menjalankan Streamlit-nya, Ingest ini untuk mensortir. Lalu untuk docs-nya ini berisi Juknis dan Prodi yang tadi sudah diterangkan oleh Raihan Doni Pramana. Untuk Chroma DB-nya sendiri berjalan jika sudah disortir oleh Ingest lalu dimasukkan kepada Chroma DB. Nah, untuk chatbot-nya sendiri. Sebelum kita masuk ke chatbot-nya sendiri, kita akan menjelaskan mengenai kita menggunakan model LLM Queen 25 3B yang dimana 3B itu adalah parameternya. Alasan kami menggunakan ini karena model ini sangat-sangat seimbang dan mudah digunakan dan juga tidak terlalu besar. Oke, jadi pada penelitian ini Quen 2B ini nggak bekerja sendiri, jadi dikombinasikan dengan RAG atau Retrieval Augmented Generation. Jadi RAG ini adalah metode yang bertugas mencari informasi yang relevan dari dokumen yang telah diunggah ke dalam sistem. Jadi kalau singkatnya itu informasinya ditemukan dari potongan dokumen, nanti diberikan ke Queen 25 ini sebagai konteks. Selanjutnya LLM LLM akan menyusun jawaban berdasarkan informasi yang berasal dari dokumen tersebut. Dengan cara ini, jawaban yang dihasilkan menjadi akurat dan sesuai dengan isi dokumen. Jadi singkatnya, kalau kita udah masukin dokumen ke LLM ini, nanti akan dipecah dulu sama eh, menjadi beberapa chunk. Nanti dari chunk itu nanti dianalisis oleh Queen 25 ini. Untuk promnya sendiri, semisal kita nanya apa sih yang dimaksud dengan CPL, nanti dia akan jawab CPL, terus nanti sesuai dengan dokumen, eh,
sesuai dengan dokumen, benar. Nah, jadi sesuai dengan dokumen kurikulum program studi sarjana ilmu hukum. Jadi pro, eh, akurasinya ini lumayan di tingkat 100% karena sesuai dengan dokumen yang terlampir. Lalu untuk yang capaian pembelajaran lulusan atau CPL, jadi nanti ada kayak eh, d- eh, diminta disajikan dalam bentuk poin, ada 8, ada KDH, Pancasila, Indo, ada agama, Inggris dan hukum, kewirausahaan, logika hukum, sama filsafat hukum. Nah, jadi untuk tingkat akurasi ini cukup baik, di sekitar 50 sampai 100%. Nah, untuk yang ini ketentuan mengenai IPS beserta rumusnya. Dan untuk ini itu sebentar ya. Ini di angka 95%. Karena banyak kekurangan dari kurang lengkap seperti ini contohnya. Ini kurang membentuk suatu apa namanya? Rumus. Jadi makanya akurasinya 95% karena tidak sesuai dengan jawaban yang diminta user. Nah, untuk yang ini, jadi dia meminta untuk menjelaskan ketentuan mengenai cuti akademik berdasarkan Juknis Fakultas Hukum Trisakti. Nah, jadi dia memberikan informasi ini. Dan untuk ini, yaitu di angka 100% karena menjawab sesuai apa yang ada di Juknis tersebut. Gitu. Nah, untuk tampilan jenisnya, untuk tampilan jenisnya ini di angka 90% karena tidak sesuai dengan apa yang diminta user dan ini menampilkan identitas program studi dalam bentuk tabel. Nah, ini sesuai dengan apa yang diminta user. Cuman kekurangannya sendiri adalah kurang akurat atau di angka 85% kalau menurut saya. Karena tidak memperincikan semua akurasi yang diminta oleh user gitu. Jadi kesimpulannya model Quen 253B ini adalah model LLM yang dimana sangat-sangat ringan, walaupun ringan tapi dia itu fleksibel. Jadi eh, keuntungannya itu adalah ringan dan fleksibel. Kekurangannya itu eh, model LLM ini kalau digunakan untuk data yang sangat-sangat besar seperti misal Anda mau bikin ngirim PDF lebih dari 5, 10, model Quen ini kurang bisa membaca keseluruhan karena emang modelnya juga fleksibel dan juga kecil gitu. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari saya. Silakan dilanjut oleh Raihan Doni Pramana. Oke, selanjutnya saya lagi yang menjelaskan. Jadi tadi kan sudah diuji coba sama Nalendra promnya, dan di sini saya akan menjelaskan secara garis besar saja. Jadi kami melakukan uji coba pada LLM Olama, di mana perangkatnya bersifat open source, dan model yang digunakan adalah 2.53B. Nah, di sini ada tadi yang uji cobanya berbentuk paragraf. Untuk promnya, di sini apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran. Terus dokumennya adalah kurikulum program studi sarjana ilmu hukum. Lalu di sini ada uji coba prom berbentuk butir-butir. Yang di sini hasilnya. Lalu yang di sini ada ketentuan cuti akademiknya dengan pembahasan yang bisa dibilang cukup akurat 100%. Lalu di sini ada uji coba prom berbentuk tabelnya. Di sini ada uji coba prom berbentuk rumus, yaitu informasi kompleks. Dan terakhir di sini ada uji coba prom berbentuk tabel dengan prom identitas program studi sarjana ilmu hukum yang tingkat akurasinya sangat akurat 100%. Pada pengujian ini terdapat dua poin penting, yaitu satu, penanganan data kosong. Jadi sistem sempat diuji dengan prompt mencari kode mata kuliah tertentu untuk menghasilkan jawaban informasi tidak ditemukan pada dokumen.
Selanjutnya ada poin kedua yaitu ekstraksi informasi informasi table, di mana pada model ini berhasil menyusun 7 poin informasi krusial seperti nama prodi, fakultas, mata kuliah, lintas bidang, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.